Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua, khususnya anak didik kami kelas 7 yang mengikuti MPLS. Perkenalkan, nama Bapak adalah S. Bangun. Materi yang saya sampaikan mengenai wawasan wiyata mandala. Mungkin anak-anak sekalian belum mengetahui apa itu wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala yang pertama sekali yang perlu kalian ketahui adalah apa itu wawasan. Nah, wawasan merupakan pandangan, penglihatan, tinjauan atau tanggapan. Wiyata merupakan suatu pelajaran atau bisa juga dikatakan dengan pendidikan. Mandala merupakan lingkungan atau bisa juga dikatakan dengan kawasan. Nah, dapat disimpulkan bahwa wawasan wiyata mandala adalah suatu pandangan atau suatu tinjauan mengenai lingkungan pendidikan atau lingkungan pengajaran. Nah, anak didik kami yang kami sayangi, apa yang termasuk ke dalam lingkungan pembelajaran? Tentu salah satunya adalah sekolah. Banyak orang yang mendefinisikan mengenai sekolah. Ada yang mengatakan sekolah merupakan tempat belajar. Ada yang mengatakan sekolah merupakan tempat menuntut ilmu, khususnya bagi kaum pelajar. Sebagian orang juga ada yang mengatakan bahwasannya sekolah itu merupakan tempat bermain. Nah, banyak orang yang mendefinisikan tentang sekolah secara berbeda-beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, sekolah merupakan suatu lembaga atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar serta menjadi tempat memberi dan menerima pembelajaran. Nah, selain definisi, ada juga orang yang mendefinisikan fungsinya. Ada orang yang mengatakan fungsi sekolah itu untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, perlu Bapak jelaskan. Adapun fungsi sekolah tidak hanya memberi nilai-nilai akademik, peringkat siswa, melainkan memberikan pelayanan seperti membimbing, mendidik, mengajar peserta didik supaya memiliki sifat atau tingkah laku yang lebih baik lagi. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwasanya fungsi sekolah itu mengubah kepribadian kita ke arah yang lebih baik lagi, bukan hanya sekedar mendapatkan nilai yang bagus. Nah, adapun tahap pelaksanaan wawasan wiyata mandala, yang pertama mengetahui, yang kedua mengenal, dan yang ketiga mencintai atau menjaga. Yang pertama tadi adalah mengetahui. Di sini yang paling penting sekali adalah siswa mengetahui bagaimana lingkungan sekitar sekolah dan fasilitas-fasilitas apa yang ada di dalam sekolah tersebut. Karena itu merupakan keunggulan daripada sekolah, khususnya sekolah kita SMP Budi Mulia. Nah, untuk lebih jelas supaya anak didik kami mengetahui bagaimana lingkungan sekolah dan fasilitas yang ada, mari kita saksikan tayangan video berikut ini.
hurt me, even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. Setelah video ditayangkan, bagaimana perasaan anak didik kami? Tentu semakin semangat, dan di dalam hati semoga COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah SMP Budi Mulia. Nah, setelah anak didik kami mengetahui bagaimana lingkungan sekitar sekolah dan fasilitas yang ada di dalam sekolah, tahap pelaksanaan wawasan wiyata mandala yang kedua adalah mengenal. Di sini dituntut anak didik semua mengenal apa saja yang ada di dalam fasilitas SMP Budi Mulia. Contoh, perpustakaan. Anak didik harus bisa mengenal apa saja yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Tentu salah satunya adalah beraneka ragam jenis buku bacaan yang mengacu kepada ilmu pendidikan. Begitu juga di ruangan kelas. Anak didik harus bisa mengenal apa saja yang terdapat di dalam ruangan kelas tersebut. Salah satunya adalah mading. Setelah tahap mengenal, maka yang ketiga adalah mencintai atau menjaga. Nah, di sini intinya anak didik sekalian harus bisa menjaga, memelihara tanpa merusak berbagai fasilitas yang ada. Seperti yang sering orang lakukan, mencoret dinding, itu merupakan hal yang tidak bagus. Atau bisa juga dikatakan itu bukan artinya menjaga. Nah, setelah itu, apa yang menjadi tugas siswa dalam mewujudkan wawasan wiyata mandala? Adapun tugas siswa dalam mewujudkan wawasan wiyata mandala, yang pertama adalah aktif mengikuti setiap kegiatan atau aturan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan dan keagamaan. Nah, jadi kita ketahui bahwasanya SMP Budi Mulia ini bisa dikatakan di bawah naungan umat Katolik. Berarti di sini kita juga harus menguatkan iman kita, menguatkan keagamaan yang kita anut. Nah, misalnya yang pertama, mengikuti misa atau ibadah pagi. Yang kedua, aktif berdoa. Seperti yang kita ketahui di sekolah SMP Budi Mulia, setiap mengawali dan menutup pembelajaran itu harus berdoa. Nah, selain itu, setiap hari pukul 12 kita akan melaksanakan doa atau mengucapkan doa malaikat Tuhan. 3. Mengikuti kegiatan OSIS. Biasa yang kita lakukan dalam melaksanakan kegiatan OSIS ini setelah selesai ujian semester genap dan ganjil.
Jadi di sini ya, pengurus OSIS bekerjasama dengan pembina OSIS melaksanakan berbagai pertandingan. Yang keempat adalah aktif melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, tentu anak didik kami sekalian bingung apa yang menjadi perbedaan di antara tiga hal tersebut. Pertama, kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan utama sekolah yang menggunakan alokasi waktu yang sudah ditentukan seperti halnya dalam proses belajar mengajar. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap bidang studi. Apa itu kegiatan kokurikuler? Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperdalam dan menghayati materi pembelajaran yang telah dipelajari siswa dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Nah, contohnya bahasa Indonesia. Itu sering sekali ada pementasan drama. Jadi di sini untuk memperdalam maka perlu praktek pementasan drama. Nah, selain itu dalam bahasa Indonesia juga ada kegiatan kokurikuler menulis indah. Selain itu, di dalam bidang studi matematika ada kegiatan kokurikuler berhitung. Bahasa Inggris ada kegiatan kokurikuler conversation. Nah, jadi setiap bidang studi pasti dan tentunya memiliki kegiatan kokurikuler. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa dan mengembangkan nilai-nilai dalam diri siswa yang mengacu kepada minat dan bakat siswa. Minat dan bakat tersebut biasanya diisi dengan kegiatan olahraga seperti basket, bola voli, sepak bola, pencaksilat, dan lainnya. Selain di bidang olahraga, ada juga di bidang seni dan wajib. Misalnya seperti yang sudah saya katakan tadi, pementasan drama, seni lukis, seni tari, dan pramuka. Keseluruhan bidang tersebut ditujukan sebagai wahana memperluas wawasan serta membangun nilai dan sikap positif siswa. Nah, jadi kegiatan ekstrakurikuler itu sangat penting sekali diikuti oleh anak didik kami, khususnya kelas 7. Mengapa? Karena disitulah waktunya kita mengasah bakat yang ada di dalam diri kita secara pribadi. Kapan lagi waktunya? Semoga COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa tatap muka dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Swasta Budi Mulia. Kemudian yang kedua adalah mematuhi tata tertib sekolah. Nah, berbicara tentang tata tertib sekolah mungkin sudah disampaikan oleh Bapak S. Sinaga. Jadi setiap sekolah, khususnya sekolah kita SMP Budi Mulia, itu pasti memiliki tata tertib sekolah. Dan tata tertib sekolah tersebut itu bukan untuk diabaikan, melainkan untuk ditaati. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas sekolah sebaik mungkin. Nah, dalam tayangan video sudah jelas apa saja fasilitas yang ada di sekolah kita yang kita cintai. Nah, jadi itu harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang keempat adalah menghindari kegiatan yang mengganggu belajar.
Nah, sering sekali anak didik ketika melaksanakan proses belajar mengajar, banyak yang membuat lelucon sehingga mengganggu temannya. Itu merupakan hal yang tidak bagus. Banyak anak didik ketika dalam proses belajar mengajar itu membuat keributan. Itu merupakan hal yang tidak bagus. Jadi dituntut di sini, siswa harus mampu menghindari berbagai persoalan atau masalah pada saat proses belajar mengajar berlangsung, supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan baik dan lancar. Dan yang kelima adalah melaksanakan unsur 7K. Nah, apa itu unsur 7K? Keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Nah, di akhir materi ini saya akan berikan kalimat motivasi yang sangat membangun bagi kita semua. Kenali lingkungan sekolahmu dan cintailah apa yang ada di dalamnya. Sekali lagi, kenali lingkungan sekolahmu dan cintailah apa yang ada di dalamnya. Sekian materi MPLS kita tentang wawasan wiyata mandala. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga COVID-19 ini berlalu sehingga kita bisa tatap muka dan melaksanakan berbagai ekstrakurikuler, mengetahui bagaimana lingkungan sekitar sekolah kita, dan kita pun semakin semangat untuk belajar. Tetap semangat, horas, menjual-jual Tuhan.